Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Mereka Yang Tak Terlihat. Nah, film ini sendiri adalah film Indonesia yang tentu aja genrenya horor. Terus untuk rilisnya sendiri, film ini tuh keluar di tahun 2017 guys. Dan ada satu catatan menarik di dalam film ini, yaitu rekor muri. Yap, film ini mendapatkan rekor muri sebagai film dengan jumlah hantu terbanyak. Nah, kira-kira seperti apa cerita di dalam film ini? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang terlihat bingung dan mondar-mandir. Lalu terlihat seorang cewek yang bernama Saras. Saras ini saat itu lagi jalan di trotoar gitu guys, dan dia ngelihat seorang ibu-ibu yang sedang menggendong bayi. Ibu itu terlihat bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar, tapi orang-orang tersebut terlihat gak peduli. Dan saat ibu itu menyeberang, ternyata ibu itu adalah arwah penasaran. Dan hanya Saras yang mampu melihat ibu itu, yang lalu dia mencegah taksi dan film ini pun baru dimulai. Lalu kita bakal dibawa ke masa Saras di waktu kecil, tepatnya saat kematian neneknya. Saat semuanya bersedih, dia melihat kalau neneknya ini tersenyum di balik pohon, dan Saras pun melambaikan tangan kepadanya. Di malam harinya, Saras masih melihat neneknya di dalam cermin. Tapi di sini ternyata Saras ini belum sadar ya akan yang namanya arwah. Soalnya dia masih kecil, guys. Oh ya, di sini kita juga bisa tahu kalau ibunya Saras, yaitu Lydia, ternyata udah bercerai sama bapaknya Saras. Dan si bapaknya Saras ini kayak lepas tanggung jawab gitu guys. Dan alhasil Lydia ini harus menanggung biaya hidup kedua anaknya. Beberapa tahun pun berlalu. Saat Saras udah SMP, kemampuan ngelihat hantunya makin hebat guys. Bahkan dia bisa ngelihat hantu-hantu di sekolahnya. Hal ini juga yang menyebabkan dia nggak punya teman. Tapi beruntungnya ya ada satu cowok yang mau nemenin Saras, yaitu Adit. Di malam harinya ternyata ada buku Saras yang ketinggalan di sekolah. Saras pun mau nggak mau harus ngambil itu buku. Soalnya bakal ada ulangan dari buku itu besok. Nah, si Saras ini pun pergi ke sekolah dan ditemani sama adiknya yang bernama Laras. Dan di sini dia ketemu banyak banget hantu di sekolah itu guys. Yang lalu hantu-hantu itu mengikuti Saras sampai ke rumah dan mulai meneror Saras. Saras pun terlihat ketakutan. Sedangkan Lydia yang melihat hal tersebut malah memarahi Saras. Dan gak percaya kalau Saras ini diganggu sama hantu guys. Tapi beruntungnya ya, Saras ini bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut, yang membuat dia terbiasa dengan keadaan hantu-hantu di sekelilingnya. Keesokan harinya terlihat kalau Adit nggak masuk sekolah. Nah, di sini Saras itu kayak bingung gitu guys, karena nggak ada kabar dari Adit sama sekali. Sampai pada malam harinya, Saras ini didatangi oleh sosok Adit dengan leher yang terluka. Yang lalu keesokan harinya, Saras memutuskan untuk menelpon ke rumah Adit. Dan diketahui ya kalau Adit sekeluarga udah pindah ke Bandung.
Saras yang masih khawatir lalu memutuskan untuk pergi ke Bandung. Dan seperti biasa, Saras ini bisa ngelihat roh-roh penasaran yang ada di perjalanan. Singkat cerita, sampailah Saras di rumah Adit. Dan di sini tiba-tiba Saras mampu melihat flashback beberapa hari yang lalu. Yang mana saat itu ada 2 orang yang berusaha mencuri di rumah tersebut. Yang sialnya, Adit beserta adiknya memergoki mereka. Nah, si Adit ini dan juga adiknya ya, dieksekusi oleh kedua pencuri tersebut guys. Ketika Saras sadar, ia ternyata udah di dalam rumahnya Adit. Dan betapa terkejutnya dia kalau ternyata kedua pencuri itu adalah kedua pembantu Adit sendiri. Yang kemudian ia menceritakan semua itu ke orang tua Adit. Dan kedua pembantu itu pun ditangkap polisi. Arwah Adit pun berterima kasih kepada Laras dan pergi dengan tenang. Waktu pun berlalu dan kini Saras udah SMA guys. Di sini Saras itu udah bisa punya temen gitu guys, nggak sama waktu di SMP. Dan saat itu dia sedang makan-makan di warung bakso bersama teman-temannya. Yang mana di sana dia ngelihat ada jin penglaris di warung tersebut. Dan saat mengintip ke dapur, bener aja si penjual ini memasukkan air cucian kaki ke dalam kuah bakso guys. Tentu aja ya, si Saras ini jadi jijik dan ngajak semua temennya buat pergi dari warung itu. Saat pulang ke rumah, terlihat kalau hubungan Saras dan juga ibunya gak harmonis banget guys. Dan pada saat yang sama, adiknya Saras yaitu Laras sedang bermain jalangkung bersama teman-temannya. Saras pun ngelihat banyak hantu yang datang dari permainan jalangkung itu. Dan salah satu dari mereka merasuki Saras. Sedangkan di sisi lain, saat kesurupan ini, Saras bertemu dengan neneknya. Yang lalu Saras berhasil sadar. Lydia sendiri makin frustasi dengan perilaku Saras. Yang kemudian dia memanggil tantenya Saras yang seorang psikolog. Si tante ini bilang kalau Saras cuma kurang perhatian guys. Tapi kayaknya hubungan mereka nggak mudah untuk diperbaiki. Sedangkan Saras sendiri berinisiatif untuk jualan gelang tangan yang tujuannya adalah buat ngebeliin adiknya HP. Yang saat malam harinya Saras ini kembali kesurupan guys. Lalu Lydia ini yang udah nggak tahan lagi ya dengan sikap Saras tanpa sengaja ngedorong Saras sampai pingsan. Tapi di luar dugaan, ternyata Saras ini dirasuki oleh arwah neneknya guys. Yang lalu si nenek ini menasehati Lydia agar sabar dalam merawat kedua anaknya. Keesokan harinya, Saras yang ada di kantin juga ngelihat kalau ada seorang cowok yang sedang diguna-guna. Yang lalu, sesaat kemudian, Laras ini datang dan Saras pun memberikan HP yang udah dibelinya kepada Laras. Yang kemudian saat berada di toilet, Saras ini dikejutkan dengan suara pintu toilet yang digedor-gedor guys. Lalu dia pun keluar dan melihat banyak banget pecahan kaca di dalam toilet itu. Dan dari kaca pun terlihat satu sosok yang misterius. Sosok itu pun mengikuti Saras sampai ke perpustakaan dan dia adalah hantu Dinda. Hantu Dinda ini ingin minta tolong kepada Saras untuk memberitahu kepada ibunya bahwa dia sebenarnya mati bukan karena bunuh diri guys. Terus kita bakal dibawa ke flashbacknya si hantu Dinda ini. Jadi dia itu adalah cewek yang menjadi pesuruh dari gengnya Citra. Nah si Citra ini dengan sengaja memasang fotonya Dinda waktu dia pose seksi gitulah intinya.
Dan karena malu banget, si Dinda ini berusaha mengambil foto tersebut dari mading, yang menyebabkan tangannya terkena pecahan kaca. Dinda pun mati di toilet karena pecahan kaca itu terkena urat nadinya. Tapi orang-orang sih ngira kalau Dinda ini bundir karena dibully sama Citra and the gang. Saras pun pergi ke rumah Dinda bersama Citra. Dan di sini Saras berusaha memberitahu ibunya Dinda. Dan setelah melalui beberapa drama, ibunya Dinda ini pun menerima kenyataan tersebut dan memaafkan Citra agar Dinda bisa pergi dengan tenang. Beberapa hari pun berlalu. Saat sedang nonton bareng dengan teman-temannya, si Saras ini tiba-tiba kayak ngelihat kecelakaan motor gitu guys. Yang kemudian salah satu temannya Saras ini minta pamit terlebih dulu karena udah dijemput sama pacarnya. Di sini Saras mencegah temannya itu, tapi karena temannya naik mobil, Saras pun gak perlu khawatir. Dan saat udah di rumah, Saras ini kembali ngelihat kejadian kecelakaan motor itu guys. Lalu dia pun menelpon temennya dan ternyata si temennya Saras ini nggak jadi naik mobil, tapi naik motor. Nah, si Saras ini pun bermaksud pergi untuk nyelamatin temennya, tapi dia dicegah sama ibunya. Dan Saras pun tetap ngotot ya. Lalu dia pergi. Dan adiknya si Saras ini malah ikutan pergi sama Saras guys. Dan saat di perjalanan mereka pun kecelakaan. Yap, yang kecelakaan Laras dan juga Saras. Jadi kejadian kecelakaan yang dilihat Saras itu ternyata bukan menimpa temennya, tapi malah menimpa dirinya sendiri dan juga adiknya. Si Laras ini pun mati dalam kecelakaan tersebut. Lydia pun menyalahkan Saras akan kematian adiknya, yang kemudian Lydia ini bicara kalau Saras udah nggak diakui sebagai anak. Saras yang sakit hati pun pergi dari rumah tersebut. Dan dia pergi tanpa berpamitan dengan ibunya. Setelah 7 tahun berlalu, Saras pun pulang ke rumah guys. Dan di sini terlihat kalau Saras ini masih marah gitu sama ibunya. Sedangkan Saras sendiri sampai sekarang masih bisa ngelihat hantu ya guys. Saras yang sekarang pun ternyata udah jadi psikolog yang terkenal dan hebat banget karena kekuatan indigonya itu. Ia pun menulis sebuah buku yang berjudul Mereka Yang Tak Terlihat. Dan saat berada di kafe, ibunya Saras ini nelpon. Di sini mereka pun berbaikan dan ibunya Saras sudah menanti kepulangan Saras. Saras pun bergegas pulang. Dan kita bakal dibawa ke adegan yang ada di awal film tadi guys. Jadi pria yang kelihatan bingung itu ternyata adalah teroris yang membawa bom di tasnya. Tapi sayangnya Saras ini nggak tahu akan hal tersebut dan meledaklah itu bom. Lydia yang melihat berita dari rumah sangat shock. Apalagi ketika ia tahu kalau Saras juga menjadi korban dalam peristiwa itu. Yang kemudian saat hari ke-40 sejak kematian Saras, arwahnya si Saras ini datang ke rumah dan berpamitan sambil memeluk ibunya. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Mereka Yang Tak Terlihat. Nah, gimana? Endingnya sangat mengharukan ya. Dan film ini sendiri emang nggak terlalu banyak jumpscare yang bikin kalian kaget atau jantungan. Tapi lebih ke memperlihatkan bagaimana orang-orang yang bisa ngelihat setan itu hidup. Ya mungkin kira-kira seperti si Saras dalam film ini gitulah.
Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.